Selanjutnya akan dibuktikan pencerminan merupakan suatu transformasi. Jadi kalau ingin membuktikan suatu transformasi kan harus membuktikan surjektif dan injektif gitu ya. Dari definisi tadi jelas daerah asal M adalah seluruh bidang V. Yang pertama akan dibuktikan MS surjektif. Kita ambil sebarang X-aksen elemen V. Jadi hasil pencerminannya elemen V. Kasus 1, andaikan hasil pencerminannya tadi elemen S. Jadi ini S, ruas garis S, terus di sini ada hasil pencerminan X aksen di S. Berarti kan X-nya juga di sini. Jadi di sini X aksen sama dengan MSX sama dengan X sesuai definisi pencerminan yang pertama. Maka di sini X sama dengan X aksen sebab MSX sama dengan X sama dengan X aksen. Jadi untuk kasus 1 X aksen punya prapeta ya. Untuk kasus 2, andaikan X aksen tidak di S atau bukan elemen S. Jadi di sini pencerminan dari X di sini tidak di S kan? Sehingga di sini kan dari sifat geometri ada X elemen V sehingga S menjadi sumbu ruas X aksen. Jadi di sini titik X aksen, kemudian di sini ada S. Dari sifat geometri pasti ada satu di sini, yang mana nanti kita tarik garis itu tegak lurus dengan S, dan S ini membagi X aksen X 2 sama panjang. Ini berarti di sini MSX, di sini pencerminan dari X atau MSX adalah X aksen, X-nya di sana. Dari kasus 1 dan 2 artinya setiap X aksen punya prapeta. Jadi MS surjektif. Selanjutnya akan dibuktikan yang injektif sebagai berikut. Akan dibuktikan MS injektif. Ingat kembali tentang fungsi injektif. Injektif itu kan jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Berarti kita pertama andaikan A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B, dari definisi pencerminan kita ambil A-nya di S, B-nya di S. Nanti yang kasus 2, A-nya di S, B-nya tidak di S. Yang kasus 3, A-nya tidak di S dan B-nya juga tidak di S. Oke, untuk kasus pertama, A-nya di S dan B-nya di S. Sehingga kita punya garis S, A-nya ini di S, B-nya di S. Di sini kan A ini sama dengan MSA sama dengan A aksen gitu ya. B juga sama, B di sini sama dengan MSB sama dengan B aksen. Jadi di sini A aksen sama dengan MSA sama dengan A, B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Selanjutnya untuk kasus 2, A-nya di S, B-nya tidak di S. Jadi ini S, A-nya di S, B-nya tidak di S. Di sini A aksen atau MSA kan di sini A sama dengan MSA sama dengan A aksen sesuai definisi pencerminan yang pertama. Yang B tidak di S, gunakan definisi pencerminan yang kedua. Sehingga di sini MSB-nya di sini, sehingga di sini S-nya menjadi sumbu dari B aksen dan tegak lurus. Sehingga di sini B aksen sama dengan MSB dengan B aksen tidak di S. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Untuk kasus yang ketiga terakhir, A tidak di S dan B tidak di S. Jadi di sini A tidak di S, B tidak di S. Nah, kita mengandaikan MSA sama dengan MSB. Di sini berarti A aksen sama dengan B aksen. Andaikan loh ya. Jadi A aksen A tegak lurus S dan BB aksen tegak lurus S.
Ini berarti dari satu titik A aksen ada 2 garis yang tegak lurus pada S. Nggak mungkin dong. Dari sini kan tegak lurusnya ke A. Nggak mungkin B aksen ini ke sana juga tegak lurus. Kan nggak mungkin. Berarti B aksen nggak mungkin di sini. Nggak mungkin. Jadi B aksen di sini. Yang mana nanti di sini tegak lurus dan panjangnya juga sama. Gitu ya. Jadi pengandian bahwa jika A tidak sama dengan B, maka MSA sama dengan MSB tidak benar. Haruslah MSA tidak sama dengan MSB atau A aksen tidak sama dengan B aksen. Dari kasus 1, 2, 3, jika A tidak sama dengan B, maka A aksen tidak sama dengan B aksen atau MSA tidak sama dengan MSB. Sehingga MS injektif. Dari 1 tadi surjektif dan 2 injektif, maka MS suatu transformasi.